Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah kubuat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ulat tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan tertantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengi sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dan dalam kesesakannya. Aku dan meluputkan dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan aku kenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah anak online GBI Raden Inten 2. Kakak mau lihat siapa sih orang anak-anak yang di rumah yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Tangannya mana? Tangannya mana? Tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa hari ini kita semua akan diberkati dengan pujian penyembahan dan kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan ada yang pergi-pergi, jangan ada yang terlambat ya ikut ibadah sekolah minggu. Yuk adik-adik, sebelumnya kita mau siapkan hati kita yuk. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami boleh bangun pagi ini ya Tuhan. Kami masih boleh melihat mama, melihat papa, boleh melihat kakak adik ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Dan kami mau berseru kepadamu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Yuk kita sama-sama katakan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya.
Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi yuk katakan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Halo halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Halo halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan, saling mendoakan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Sekali lagi katakan adik-adik, saling mendoakan keluarga Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, untuk adik-adik yang punya teman-teman belum pada sekolah minggu, diajak ya, supaya teman kita bertambah. Dan Tuhan senang loh kalau ada adik-adik yang baru masuk sekolah minggu ya. Bukan cuma kakak yang senang, tapi semua juga, kita semua senang, dan Tuhan juga sukacita. Amin. Haleluya, haleluya. Kita tadi sudah memuji Tuhan. Kini saatnya kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Kakak mau lihat dong tangan-tangan yang mau dengar firman Tuhan. Wih, banyak banget. Haleluya, yuk tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk sama-sama, sekali lagi yuk kita tundukkan kepala. Kita minta sama Roh Kudus supaya Roh Kudus tuntun kita, tuntun adik-adik, tuntun kakak yang akan bawa firman Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa. Ya Aba, ya Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Mungkin kami hari ini harus kembali beribadah di rumah-rumah, namun kami percaya tidak akan pernah bisa mengurangi sukacita kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan, kami mau mendengar satu cerita yang indah. Tuhan Yesus tolong supaya kami gak nakal, supaya kami itu gak sibuk dengan permainan kami, supaya kami gak lari sana sini, tapi kami mau duduk tenang. Kami dengar dan kami mengerti. Tuhan Yesus tolong supaya kami jadi anak yang baik di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yuk adik-adik siapkan hati, kita mau dengar kebenaran firman, kita naikkan pujian. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa,
Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Yuk adik-adik, dengan sikap berdoa, yuk bangkit berdiri di rumah-rumah. Kita katakan mulai sembah Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu mau dengar firman. Tuhan, kami mungkin gak ngerti apa yang akan disampaikan. Mungkin kami gak mengerti isi firman itu. Tapi waktu Tuhan, kami mau setia dengar. Dan waktu kami dengar, Tuhan, kami tahu Tuhan akan memberikan pengertian buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biarlah ya Tuhan Yesus, pemberitaan firman ini boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Berkati Tuhan Yesus kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mungkin teman kami akan menyampaikan Tuhan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya tidak ada Tuhan iblis yang akan mencuri kemuliaan Tuhan. Tidak ada Tuhan satu firman Tuhan yang dicuri oleh iblis. Kami mau dengar-dengaran akan Engkau. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Taruh tangan adik-adik di dada, katakan, sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu, Bapa. Bapa, ku mengasihimu. Angkat tangan adik-adik, katakan, Bapa, ku mengasihimu. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bagaimana nih kabarnya adik-adik? Kakak dengar kalian ada beberapa dari kalian yang masih PTS atau sudah selesai nih PTS-nya. Kasih Rumah Percaya adik-adik semua menyiapkannya dengan baik, sehingga nanti adik-adik juga menerima hasil yang baik. Nah, pagi hari ini kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sharing firman Tuhan pagi hari ini. Yuk, sebelum mulai kita berdoa dulu ya adik-adik. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, hari yang baru, hari yang telah Engkau sediakan bagi kami. Kami boleh ada pagi hari ini karena anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, adik-adik yang sedang menyaksikan ibadah pagi hari ini, papa mama yang mendampingi, semuanya diurapi Tuhan. Sehingga apa yang kami dengarkan pagi hari ini, kami boleh mengerti, kami boleh merenungkannya, dan terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sertai kami dari awal, tengah, hingga akhir sharing firman Tuhan pagi hari ini. Dan kami percaya kami boleh diberkati oleh sharing firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, masih ingat nggak nih materi yang dibawakan ya ibadah online
sebulan yang lalu, minggu ketiga nih ya, di minggu ketiga bulan Februari 2022. Jadi waktu itu ada teman-teman kita nih yang bertanya dengan pagem ya. Ada siapa aja? Ada 4 orang nih teman-teman. Ada Jojo, ada Noel, ada Cantika, dan ada Debbie. Bertanya tentang apa ya teman-teman kita ini ya? Oh iya, bertanya tentang apa sih ya? Tentang dosa itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik ingat nggak ya satu kisah tentang saudara kembar ya? Saudara kembar ini ada salah satu di antara mereka yang merasa iri atau merasa cemburu dengan saudara kembarnya, sehingga pada akhirnya dia melakukan dosa. Masih ingat nggak ya cerita ini ada di Perjanjian Lama, di awal-awal Perjanjian Lama nih di kitab Kejadian. Kita baca ya firman Tuhannya ya adik-adik yang sudah ada Alkitab di sampingnya, boleh dibuka ya, ada di Kejadian 4 ayat 7. Kejadian 4 ayat 7, demikian firman Tuhan. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya, ada seorang anak kecil, adik-adik ya, seperti kalian mungkin sedang bertanya, apa sih dosa yang sudah mengintip itu? Oh mungkin seperti ini kali ya, ada sepasang mata atau seorang yang sedang mengintip di balik tirai jendela dengan mata yang menyeramkan, muka yang jelek sedang mengintip gitu di balik jendela kita. Teman-teman kita tadi tuh, adik kita tuh berpikir seperti itu, terus dia tertidurnya adik-adik. Terus bangun pagi, aduh sekarang kan kita mau sekolah online nih, tapi masih jam segini nih, tidur lagi deh, bentar lagi deh, nanti kan juga masih bisa, kan sekolah online ini deket, gak perlu berangkat kan, gak perlu siap-siap lebih cepat. Akhirnya teman-teman adik kita ini yang sedang bertanya-tanya tadi, dia bangunnya agak kesiangan ya adik-adik, jadi buru-buru. Biasanya sih dia berdoa nih adik-adik pagi-pagi, tapi karena dia sudah buru-buru gak sempet nih, akhirnya dia mulai sekolah online. Aduh sekolah online nih, bentar lagi aja deh, kan online tinggal diklik, langsung join, langsung udah sekolah online. Ternyata hari itu dia ujian nih adik-adik, gurunya sudah bilang, ini ujian nih adik-adik, bukan PTS nih, ujian biasa. Ujian ini harus dikerjakan sendiri, jangan mencontek. Tapi adik tadi tuh dia berpikir, aduh soalnya apa nih, jawabannya apa ya, kok kayaknya saya nggak bisa nih. Akhirnya dia coba tanya-tanya sama temannya, ternyata jadinya kerjasama deh, jadi saling mencontek walaupun online nih, ternyata bisa juga nih. Dia berpikir, nggak ada papa mama kan di samping saya, adik saya juga nggak ada, nggak ada yang lihat nih. Akhirnya dia mengerjakan semua, tapi dia mencontek jadinya kan adik-adik, padahal guru sudah bilang jangan mencontek ya, kerjakan sendiri. Nah, akhirnya setelah sekolah online dia merasa bersalah. Dia tahu itu salah karena guru sudah mengingatkan juga tadi kan, tidak boleh bekerja sama, harus mengerjakan sendiri. Akhirnya dia bertobat, dia mengaku dosa itu kepada Tuhan dan dia tidak melakukannya lagi. Nah, seperti itu adik-adik. Tadi kan dibilang dosa yang mengintip ya. Apakah seperti mata atau muka yang menyeramkan yang sedang melihat di balik jendela, di balik tirai ya. Kalau sudah menyeramkan seperti itu, mungkin kita juga takut ya, kita nggak mau deket-deket sama dosa itu. Tapi ternyata dosa itu seperti tadi itu adik-adik, pilihan-pilihan yang kita pilih terus ternyata itu tidak benar ya. Jadi dosa itu adalah sikap hati kita, sikap kita yang melanggar kehendak Allah. Sikap itu bisa tadi berupa pikiran, kemudian dilakukan tindakan itu adik-adik. Dan dosa itu membuat kita lebih jauh dari Allah ya. Allahnya tetap di situ adik-adik, tetapi kitanya yang menjauh. Semakin banyak kita sering melakukan dosa, semakin kita menjauh dari Allah ya. Seperti ini misalnya adik-adik ya, waktu kecil misalnya adik-adik sedang naik mobil nih sama papa mama ya, waktu bayi mungkin ya, waktu bayi atau waktu anak-anak, adik-adik pengennya deket sama papa yang lagi menyetir ya, pengen deket terus gitu. Terus semakin dewasa, jadi semakin dia waktu bertumbuh besar ya, bertambah besar dari remaja, kemudian mulai ada permasalahan gitu, ada adu pendapat dengan papa mama sehingga berantem gitu.
Akhirnya dia kalau naik mobil langsung jebret gitu ya, pintunya dibanting adik-adik. Terus dia duduknya mau nggak deket-deket sama papanya? Enggak, dia deket-deket sama pintu ya, karena dia merasa papa saya marahin saya, mama saya marahin saya. Tahu nggak sih adik-adik, dari waktu adik-adik kecil, remaja sampai dewasa, setirnya tetap di situ nggak? Tetap di situ adik-adik, nggak pindah, setirnya nggak geser. Yang pindah siapa? Kitanya yang semakin menjauh dekat sama pintu. Nah, itu tadi ilustrasi adik-adik ya. Semakin kita sering melakukan dosa dan tidak bertobat, itu akan membuat kita jaraknya dengan Tuhan tuh semakin jauh adik-adik. Nah, ada pertanyaan bagus ya di bulan lalu itu ya, yang ditanyakan oleh Jojo. Bagem, emang kita bisa berbuat dosa ya? Nah, semua manusia itu bisa berbuat dosa adik-adik. Dan memang telah berbuat dosa ya, seperti ada di Roma 3 ayat 23. Nah, kasih rumah minta adik-adik buka juga ya Alkitabnya, Roma 3 ayat 23. Demikian firman Tuhan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi perbuatan dosa itu ya, kita bisa berbuat dosa. Jadi karena semua orang ya, bukan berarti orang besar saja atau anak kecil saja, tapi semuanya bisa berbuat dosa. Perbuatan dosa itu bukan hanya seperti tadi tuh mencontek, tapi ternyata firman Tuhan bilang perbuatan dosa itu juga seperti khawatir akan hari esok ya, tidak percaya dengan tuntunan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, khawatir terus tentang hari esok. Ada juga misalnya dia serakah ya, pengennya makan semuanya nih, padahal perutnya nggak cukup tuh, cuman bisa makan beberapa aja, semuanya diambil, tapi ternyata tidak dimakan. Ada juga yang misalnya dia penyembahan berhala tuh seperti ini adik-adik ya, dia sibuk main gadget terus, main gadget dari pagi, siang, sore sampai malam, sampai lupa makan, lupa mandi, lupa berdoa, lupa baca firman Tuhan ya, lupa bantu papa mama ya, berantem dengan papa mama ya, seperti itu. Itu juga termasuk salah satu perbuatan yang membuat kita semakin jauh dengan Tuhan. Atau ada juga yang sulit mengampuni atau sulit memaafkan ya, nggak mau memaafkan karena dia tetap salah nih, saya nggak mau mengampuni dia sampai kapanpun. Itu juga salah adik-adik, juga salah satu perbuatan dosa yang harus kita hindari. Dan satu lagi, kita memutuskan untuk melakukan hal yang tidak benar, seperti tadi ya, akhirnya mencontek. Walaupun dia tahu nggak ada orang di situ, dia memutuskan untuk mencontek, bekerja sama dengan teman-temannya, itu pun tidak benar. Nah, bagi Tuhan adik-adik, dosa adalah dosa. Tidak ada dosa besar ya, tidak ada juga dosa kecil. Dosa tetap ada dosa, dan kita tidak bisa memberikan penjelasan sama Tuhan nih, Tuhan kemarin itu saya melakukan dosa ini ya, mencontek itu ya karena ini Tuhan. Terus saya tuh marah sama orang tua, sama papa mama, sampai kesel banget tuh karena ini. Saya itu berkata-kata kasar karena ini gitu. Nah, itu tidak bisa kita memberikan penjelasan sama Tuhan, karena dosa adalah dosa yang membuat kita hidup lebih jauh dari Tuhan ya. Dan bagi Tuhan itu tidak ada dosa besar tadi ya, tidak ada dosa besar dan tidak ada kecil. Semua dosa adalah hal yang tidak baik dan memerlukan penebusan dari darah Kristus ya. Dan jika kita bertobat dari dosa-dosa kita itu, kita akan diampuni dan Tuhan mau melupakan dosa-dosa kita. Seperti ada di Ibrani 8 ayat 12 ya. Kita baca satu ayat terakhir, Ibrani 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan, sebab aku, kata Tuhan ya, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ya, demikian firman Tuhan. Jadi adik-adik, melalui sharing firman Tuhan pagi hari ini, Kasih Irma berharap adik-adik mulai mengerti tentang dosa tadi, bahwa kita semua itu bisa melakukan dosa setiap hari, setiap waktu. Kita diperhadapkan dengan keputusan-keputusan, dengan pilihan-pilihan, apakah kita mau melakukan hal yang benar atau tidak benar. Bagaimana kita bisa tahu itu hal yang benar atau tidak benar? Dengan membaca firman Tuhan. Dan bukan hanya membaca firman Tuhan saja adik-adik, tetapi memikirkannya, merenungkannya
siang dan malam, sehingga kita dapat melakukannya. Firman Tuhan tadi ya. Sehingga tadi yang ayat firman tadi di Kejadian 4 ayat 7, dosa itu seperti sudah mengintip di depan pintu, tapi Tuhan itu mau supaya kita berkuasa atasnya. Oke adik-adik, ngerti ya? Dan kakak Sirma berharap adik semua boleh melakukan, merenungkan firman Tuhan ini dan terlebih lagi menjadi berkat buat semua orang. Adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita pagi hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk sharing firman Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap adik-adik, setiap papa mama yang mendampingi di rumah masing-masing. Sekalipun kami masih ibadah online, urapan Allah yang luar biasa bekerja atas adik-adik semua, atas papa mama yang mendampingi. Terima kasih Tuhan, kami boleh diingatkan kembali tentang satu hal yang membuat kami lebih jauh daripada Tuhan adalah dosa. Dosa yang berarti melanggar kehendak Allah, melanggar perintah Allah. Berikan kami hikmat Tuhan di hari-hari ke depan setelah ibadah ini, setelah ibadah pagi hari ini, supaya kami boleh semakin mengerti apa yang Engkau kehendaki, apa yang tidak Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, sertai kami di hari-hari berikutnya, dan kami rindu untuk terus melakukan yang terbaik buat Tuhan. Bukan dengan usaha kami, bukan dengan segala kemampuan kami, tapi dengan kemampuan yang Engkau berikan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami mau nerima berkat Tuhan. Mari adik-adik kita angkat tangan kita. Bapa, kami menerima setiap berkat yang datang daripada Tuhan yang mengurapi setiap kami, setiap papa mama, dan kami rindu kami pun boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih adik-adik yang luar biasa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.